Tadi malam kurang lebih pukul 8.50 malam kami menerima tamu dari kepolisian membawa surat tugas resmi. Benar ya, kami memanggil saksi ya, atas nama Andi Arief gitu ya. Yang menyangkut kasus seperti ini belum pernah terjadi dan bisa diungkap sih memang. Semoga tidak ada dusta. Ini urusan yang mulai kan Bang Andi Arief. Silakan Bang Andi Arief menyelesaikan. Hampir 80 pengurus Partai Demokrat ya pada malam itu. Semua juga mendengar. Tapi ada catatan dari kami, tentunya bukan dengan niat untuk menggoreng-goreng ataupun mengada-ngada. Di data kami memang tertulis wira swasta dan wasekjen Partai Demokrat. Ya sudah, harus diterima semua pihak. Saya ini wasekjen partai dan saya pasti serius itu. Terserah kalau mau kubu sebelah mau goreng-goreng sampai angus juga itu tersilahkan. Kalau saya lihat kekecewaan. Pak SBY itu memang tidak bisa ditebak, tapi harus diingat melalui gestur kita bisa menebak. Saya rasa kita transparan ya. Tidak perlu kita takut, kita tidak perlu menyembunyikan hal yang memang yang tidak pernah ada gitu loh. Pak SBY ini adalah bom nuklir. Andi Arief terseret kasus korupsi. KPK ingatkan tak mangkir lagi agar penegakan hukum efektif. Politikus Partai Demokrat Andi Arief terseret kasus korupsi Bupati Nonaktif Penajam Pasir Utara atau PPU, Abdul Ghafur Mas'ud. Ia diminta tidak mangkir lagi dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebelumnya Andi Arief tidak memenuhi panggilan KPK pada Senin 28 Maret 2022. Ia beralasan tidak menerima surat panggilan untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus Abdul Ghafur Mas'ud. Juru bicara penindakan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa keterangan Andi Arief sangat penting untuk mengungkap kasus dugaan suap yang menjerat kader Demokrat itu. Ia berharap Andi Arief bisa bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan kedua. Tentu sebagai bagian dari ketaatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Kami mengingatkan kepada saksi ini untuk kooperatif hadir pada penjadwalan pemanggilan berikutnya. Demikian kata Ali kepada wartawan. Ali mengatakan bahwa sikap kooperatif Andi Arief sangat diperlukan agar kasus korupsi Abdul Ghafur Mas'ud semakin terang benderang. Selain itu kata dia agar proses hukum berjalan efektif dan efisien. Sikap kooperatif dan dukungan dari pihak-pihak terkait dalam pengungkapan dan penyelesaian perkara dugaan korupsi oleh KPK sangat diperlukan agar proses penegakan hukumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Demikian ujarnya. Diketahui KPK telah menetapkan 6 tersangka dalam kasus suap yang melibatkan Bupati Nonaktif Penajam Pasir Utara atau PPU Abdul Ghafur Mas'ud. Tersangka lainnya yaitu Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan yakni Nur Afifah Balkis. Kemudian PLT Sekda Kabupaten PPU Mulyadi dan juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR yaitu Edi Hasmoro. Tersangka kasus korupsi lainnya yaitu Kepala Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jusman. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lagemani meminta KPK bekerja lebih profesional dan bukan mencari sensasi publik. Pernyataan itu disampaikan berkaitan dengan rencana KPK memeriksa Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief. PLT juru bicara KPK Ali Fikri pada Senin 28 Maret menyatakan Andi Arief dipanggil sebagai saksi tindakan pidana korupsi pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur 2021 sampai 2022. Keterangan Andi Arief salah satunya untuk melengkapi berkas tersangka Abdul Ghafur Mas'ud, Bupati Penajam Pasir Utara atau PPU Nonaktif. Bang Andi Arief adalah pribadi yang menghormati dan taat hukum. Tentunya akan mengindahkan surat panggilan ini, sekalipun kita menyayangkan karena surat panggilan yang salah alamat atau belum diketahui Bang Andi Arief malah ramai dan mengetahuinya dari media, demikian ujar Kamhar. Oleh sebab itu, ia melihat seperti ada kepentingan lain di balik upaya KPK memeriksa Andi Arief. Karenanya menimbulkan tanda tanya apakah saat ini KPK dalam memanggil saksi melalui pemberitaan atau ada kepentingan lain, demikian ujar Kamhar. Ia berharap KPK bekerja secara profesional dan menghindarkan sensasi untuk menjaga kredibilitas dan integritas KPK. Jangan sampai menjadi alat politik untuk menekan oposisi. Bang Andi Arief pasti akan hadir sebagai saksi jika telah menerima undangan. Demikian pungkasnya. Ali Fikri sebelumnya memastikan KPK bekerja secara profesional dan tidak memandang latar belakang saksi atau pelaku tindak pidana yang dipanggil.
KPK dalam menangani setiap perkara korupsi tidak memandang latar belakang sosial politik pelakunya, namun murni penegakan hukum semata. Termasuk ketika tim penyidik melakukan pemanggilan terhadap para saksi dalam perkara ini, tentu tidak ada tujuan lain melainkan karena kebutuhan proses penyidikan perkara dimaksud. Demikian kata Ali Fikri. Karena itu lanjut Ali, siapapun yang dipanggil sebagai saksi berkewajiban hadir sebagai bagian ketaatan terhadap proses hukum. Andi Arief sendiri melalui cuitan di Twitter pada hari yang sama mengaku belum menerima surat pemanggilan. Dia menepis alamat yang disebut KPK sebagai tempat tinggalnya. Andi Arief bahkan menuding Ali Fikri berbohong. Saya minta jubir KPK hentikan kebohongan bahwa saya pernah menerima panggilan. Tunjukkan siapa yang mengantar, siapa yang menerima. Perlu diketahui 20-27 Maret saya di Lampung bersama seluruh keluarga. Kontrakan saya gak ada orang, apakah hantu yang menerima surat panggilan? Demikian tweet Andi Arief.